rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada bab baru, yaitu bab tentang fadilah kalimah thayyibah. Saya lupa halaman berapa karena saya tidak membawa kitabnya. Coba dicari, fadilah kalimah thayyibah, dicari pada bab tentang hadis-hadis fadilah kalimah thayyibah. Karena beliau setiap pembahasan selalu dimulai dengan ayat-ayat dulu, baru kemudian hadis-hadis. Nah, kita hanya akan pelajari hadis-hadisnya. Sudah ketemu, Pak? Halaman berapa? 450. Itu sudah mulai hadis nih. Coba 450 nih. Baik, saya mulai dulu ya sambil mencari. Al-haditsul awwal, hadis yang pertama, an Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, afdalul zikri, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wa afdalud du'ai, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi wa hassanahu, dan menilai hadis ini derajatnya hasan. Sampun panggil? Nggih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, zikir yang paling utama adalah tahlil la ilaha illallah. Yang kedua, doa yang paling utama adalah tahmid alhamdulillah. Yang dimaksud zikir paling utama adalah tahlil, maksudnya adalah setelah Al-Quran. Kenapa? Karena para ulama sudah sepakat bahwasanya zikir paling utama adalah Al-Quran. Dan para ulama ketika bersepakat bahwa Al-Quran adalah zikir paling utama, itu pasti ada dalilnya. Dalilnya apa? Dalilnya hadis tentang fadilah membaca Quran. Satu huruf kita baca dari Al-Quran, pahala 10 pahala. Dan itu tidak ada pada selain Al-Quran. Kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada jaminan satu hurufnya diberi pahala 10, tapi satu kalimat diberi pahala 10. La ilaha illallah, satu kalimat ini pahalanya 10. Tapi kalau ayat Al-Quran, maka setiap hurufnya pahalanya 10. Sehingga kalau ada dalam ayat Al-Quran kata-kata la ilaha illallah, dalam kondisi kita membaca ayat tersebut, maka pahala tahlil pada ayat tersebut pahalanya tidak seperti tahlil di luar membaca Quran. Karena satu hurufnya menjadi mendapatkan 10 pahala. Kalau itu kalimat la ilaha illallah kita baca dalam ayat Quran. Adapun doa paling utama adalah alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah disebut doa? Padahal doa itu artinya meminta. Sementara alhamdulillah ini sama sekali tidak minta apa-apa. Ini hanya memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebabnya adalah karena orang yang mengucapkan alhamdulillah itu sama dengan meminta tambahan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah dia mengatakan, ya Allah, tambahkan nikmatmu padaku. Maka ucapan alhamdulillah dari sisi ini disebut sebagai doa. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, surah Ibrahim ayat 7. Sungguh-sungguh jika kalian itu bersyukur, sungguh-sungguh aku akan menambahkan kepada kalian, maksudnya menambahkan nikmatnya. Maka orang yang mengucapkan alhamdulillah, dan alhamdulillah adalah puncak ucapan syukur menurut para ulama, maka berarti seolah-olah dia mengatakan tambahlah nikmatmu padaku. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, apa yang dimaksud dari afdalu dzikri, zikir yang paling utama? Apa maksudnya paling utama? Para ulama berselisih pendapat kenapa tahlil disebut zikir paling utama. Ada yang mengatakan disebut paling utama karena tahlil
Ini menunjukkan kepada tauhid, pengesaan terhadap Allah, dan tidak ada sesuatu yang lebih utama daripada tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena para rasul ini diutus tujuannya untuk tauhid. Kitab-kitab semuanya diturunkan oleh Allah, tujuan intinya untuk tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dunia ini, alam semesta, masih berjalan sebagaimana biasanya, normal berjalannya apabila masih ada tauhid di atas muka bumi. Kalau di atas muka bumi ini sudah tidak ada tauhid, maka nanti bumi akan dihancurkan oleh Allah, alam semesta akan dihancurkan oleh Allah, alias kiamat. Jadi kapan kiamat terjadi? Ketika sudah tidak ada tauhid di atas muka bumi. Dalilnya sabda Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat, hatta la yuqala fil ard, sehingga tidak ada lagi yang mengucapkan di bumi Allah, Allah, maksudnya la ilaha illallah. Karena dalam riwayat Imam Ahmad kalimatnya adalah la ilaha illallah. Jadi begitu sudah tidak ada lagi ucapan la ilaha illallah di atas muka bumi, ini berhak terjadi kiamat. Selama masih ada la ilaha illallah, maka la ilaha illallah ini menjaga bumi dari kiamat. Maka tahlil ini fungsinya penjaga alam semesta. Kalau tidak ada tahlil, hancur alam semesta, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada juga yang mengatakan bahwasanya tahlil la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Kenapa? Karena iman tidak sah kecuali dengan zikir ini. Orang masuk Islam harus mengucapkan apa? La ilaha illallah. Andaikan ada orang hampir mati, dia tidak mengucapkan la ilaha illallah dan dia kafir, tapi dia mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali, habis itu mati, tetap dia masuk neraka. Kenapa? Iman tidak sah kecuali dengan ucapan la ilaha illallah. Makanya Abu Thalib ketika hampir wafat, Nabi mengatakan qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, bukan zikir yang lain. Karena zikir yang lain tidak menyebabkan iman jadi sah, tetapi la ilaha illallah menyebabkan iman jadi sah. Dari sisi inilah disebut la ilaha illallah sebagai afdhalul dzikri, zikir paling utama. Dua pendapat berarti enggak? Apakah ada yang berpendapat afdhalul dzikri, zikir paling utama, maksudnya zikir yang paling besar pahalanya? Karena kata-kata afdhal yang paling utama untuk bab amal itu biasanya ditafsiri oleh para ulama, maksudnya paling besar pahalanya. Apakah ada yang menafsirkan di sini paling besar pahalanya? Saya belum menemukan sampai hari ini. Karena itu saya tidak berani mengatakan ini tafsirnya maksudnya adalah pahalanya paling besar, saya nggak berani karena saya bukan ulama. Tapi akan saya tampilkan di sini contoh kata-kata afdal yang oleh para ulama ditafsiri sebagai paling besar pahala. Misalnya sabda Nabi SAW, ini contoh saja, banyak hadis sebenarnya. Afdalul Quran, Quran yang paling utama adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya surat Al-Fatihah. Nah, apa makna dari afdal ini? Mari kita lihat syarahnya. Para ulama menjelaskan yang dimaksud adalah a'zamul Qur'ani ajron, Quran yang paling besar pahalanya, wa aktsaruhu mudha'afatan litsawab, dan paling dilipat gandakan pahalanya adalah qiraatu suratil hamdulillahi rabbil alamin wa hiyal Fatihah, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah isinya 7 ayat. Sama-sama baca 7 ayat. Al-Fatihah sama 7 ayat yang bukan Fatihah, pahalanya lebih besar membaca Al-Fatihah. Itu makna dari afdalul Quran. Nah, maka afdal di sini maksudnya paling besar pahalanya. Tapi untuk yang afdalul dzikri, saya belum menemukan satupun ulama yang mengatakan maksudnya paling besar pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian afdalud doa alhamdulillah. Doa paling utama adalah alhamdulillah.
Karena itu orang yang paling sering mengucapkan alhamdulillah, paling banyak mengucapkan alhamdulillah, nanti di akhirat dia menjadi hamba yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Tabarani. Inna afdala ibadillah, sesungguhnya paling utamanya hamba-hamba Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, adalah al-hammadun, orang-orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah. Selalu maksudnya gimana? Semua kondisi kita ucapkan alhamdulillah. Dapat nikmat alhamdulillah, dapat musibah juga alhamdulillah. Dan ini termasuk sunnah Nabi yang sudah dilupakan. Seringkali kita hanya ucapkan alhamdulillah ketika dapat nikmat saja. Padahal alhamdulillah juga disyariatkan untuk dibaca ketika dapat musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Hadhihi qadarullah atau qaddarallah wa ma syaa fa'al. Kemudian alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal. Jadi 4 wirid disyariatkan ketika mendapatkan musibah. Kalau mau tambah lagi satu lagi bismillah, sebagaimana riwayat Sunan Nasai yang sudah pernah kita tampilkan dulu, tidak kita tampilkan lagi. Karena itu kaum muslimin sebagai PR, mari kita mudah-mudah mengucapkan alhamdulillah dan juga sering-sering memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang kedua. Al-haditsus tsani an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya Rabbi allimni syai'an adhkuruka bihi wa ad'uka bihi. Qala ya Musa la ilaha illallah. Qala Musa ya Rabbi kullu ibadika yaqulu hadha. Qala qul la ilaha illallah. Qala la ilaha illa anta. Innama uridu syai'an takhussuni bihi. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wal ardina as-sab'a fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin malat bihinna la ilaha illallah. Hadis riwayat Nasai dalam Al-Kubra, disahihkan oleh Hakim dan juga Az-Zahabi, tetapi di dalam sanadnya ada rawi bernama Darraj meriwayatkan dari Abul Haytham, dan rawi seperti ini, Darraj dari Abul Haytham, ini dianggap dhaif oleh para ulama hadis. Jadi ringkasnya hadis ini sanadnya apa? Dhaif. Tapi meskipun sanadnya dhaif, apakah isinya sahih? Saya katakan isinya sahih. Dari mana taunya? Dari hadis yang lain. Saya tampilkan hadis yang lain yang disahihkan oleh para ulama yang isinya mirip dengan hadis ini. Saya temukan dalam kitab Silsilatul Ahadits Shahihah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Demikian juga diriwayatkan oleh yang lain-lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna nabiyallah Nuhan." Sesungguhnya nabi Allah yaitu Nabi Nuh, lamma hadaratuhul wafat, tatkala dia akan wafat. Qala li ibnih, maka beliau bersabda kepada putranya yang muslim ya. Inni qassun 'alaikal wasiyah. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu wasiat. Amuruka bisnatain, aku perintahkan kamu 2 perkara, wa anhaka anisnatain, dan aku larang kamu dari 2 perkara. Jadi wasiatnya 4. 2 perintah, 2 larangan. Amuruka bila ilaha illallah. Aku perintahkan kamu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Fa innas samawati sab'a wal ardina sab'a. Karena langit-langit yang 7 dan bumi yang 7, law wudi'at fi kaffatin, kalau diletakkan pada satu sisi timbangan, wa wudi'at la ilaha illallah fi kaffatin, dan la ilaha illallah diletakkan pada satu sisi timbangan yang lain, la rajahat bihinna la ilaha illallah, niscaya la ilaha illallah ini yang lebih berat.
Walau anna samawati sab'i wal ardina sab', andai langit-langit yang 7 dan bumi yang 7 kunna halaqatan mubahamatan, menjadi satu lingkaran, qasamat hunna la ilaha illallah, akan diremukkan oleh la ilaha illallah. Kemudian perintah yang kedua, wa subhanallah bihamdi, ucapkanlah wahai anakku subhanallah bihamdi, fa innaha salatu kulli syai', karena itulah salatnya segala makhluk, wa biha yurzaqul khalqu, dan dengan subhanallah bihamdi itulah rizki diberi makhluk diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anhaaka 'anis syirki wal kibr, kemudian saya melarang kamu dari dua, yaitu syirik dan sombong. Karena syirik ini dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah, sementara sombong adalah dosa yang pertama kali dilakukan di dalam surga oleh iblis. Disuruh sujud kepada Nabi Adam tidak mau sujud, nah itu sombong. Nah ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Nah maka ringkasnya hadis yang kedua ini derajatnya isinya, maknanya sahih. Saya tadi belum terjemahkan, saya terjemahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Musa, Nabi Musa berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni syai'an, ajari kepada saya sesuatu, adzkuruka bihi, yang aku akan berzikir kepada engkau dengannya, wa ad'uka bihi, dan aku akan berdoa kepada engkau dengannya. Qala, maka Allah mengatakan, ya Musa, wahai Musa, la ilaha illallah. Qala Musa, Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, kullu ibadika yaqulu hada, setiap hambamu mengucapkan ucapan ini, yaitu la ilaha illallah. Qala, Allah menjawab, qul la ilaha illallah, tetap ucapkan la ilaha illallah. Qala, maka Nabi Musa mengatakan, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Innama uridu syai'an, tiada lain saya ini menghendaki sesuatu, takhussuni bihi, yang engkau mengkhususkan saya dengannya. Kalau tahlil kan semua orang mengucapkan, nah saya pengen wirid yang khusus. Qala, Allah mengatakan, ya Musa, wahai Musa, law anna samawati sab'a wal ardina sab'a fi kaffah, kalau langit-langit yang 7 dan bumi yang 7 pada satu sisi timbangan, wala ilaha illallah fi kaffah, kemudian tahlil ini diletakkan pada satu sisi timbangan yang lain, malat bihinna, ini saya akan condong terhadap mereka, maksudnya akan lebih berat ucapan la ilaha illallah. Nah, ini maknanya sama dengan hadis yang tadi kita baca, riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad yang disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala. Kemudian dari hadis ini kita ambil satu pelajaran sangat penting. Apa itu? Adzkuruka bihi wa ad'uka bihi. Tahlil itu bisa untuk zikir, bisa juga untuk doa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tahlil, yang tahlil ini oleh Nabi Musa diminta untuk adzkuruka bihi wa ad'uka bihi. Tolong diajari sesuatu yang bisa untuk zikir, bisa untuk doa. Nah, berarti tahlil bisa untuk zikir, bisa untuk doa. Dan itu kita temukan dalam beberapa hadis yang lain yang menguatkan makna ini. Contoh misalnya orang yang sedang mengalami kesusahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Abu Dawud, ala u'allimuki kalimatin, maukah saya ajari kamu beberapa kalimat, taqulinahunna indal karbi, yang kamu bisa mengucapkannya pada saat susah. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a, Allah adalah Rabbku, aku tidak menyekutukan dengannya sesuatu pun. Nah, ini maknanya sama dengan tahlil, karena tahlil itu tidak menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa untuk menghilangkan kesusahan. Maka doa kesusahan adalah tahlil atau Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Memperbanyak tahlil atau memperbanyak ucapan ini akan dilonggarkan kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Abu Dawud, disampaikan oleh sahabat Nabi yang bernama Asma binti Umais. Ini seorang sahabat perempuan. Karena itu tadi saya baca hadis ini ala u'allimuki, ya. Kenapa? Karena yang diajak bicara oleh Nabi adalah seorang sahabat wanita. Wallahu a'lam bissawab.
Kita lanjutkan hadis yang ketiga. Al-haditsus tsalits. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah faqala laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsih rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan, qultu aku berkata, ya Rasulullah wahai Rasulullah, man siapakah as'adun nasi manusia yang paling bahagia bi syafa'atika dengan mendapatkan syafaatmu yaumal qiyamah nanti pada hari kiamat. Faqala maka Nabi menjawab, laqad dhanantu sungguh-sungguh aku menyangka ya Aba Hurairah wahai Abu Hurairah alla yas'alani bahwasanya tidak akan bertanya kepada saya an hadzal hadis tentang hadis ini atau tentang masalah ini ahadun awwalu minka seorang pun sebelum kamu, seorang pun yang lebih awal daripada kamu. Lima ra'aitu karena aku melihat min hirsika kerakusanmu atau semangatmu alal hadis terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menjawab, as'adun nasi bi syafaati, orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku yaumal qiyamah pada hari kiamat nanti adalah man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan dalam keadaan murni, ikhlas itu murni, min qalbi min qibali nafsih, dari arah jiwanya atau dari arah hatinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa ucapan la ilaha illallah menyebabkan orang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia pelaku dosa besar, meskipun pemakan riba, meskipun melakukan zina, meskipun mencuri, meskipun apapun juga, yang penting dosanya bukan dosa syirik. Tapi kalau mati dalam kondisi musyrik, tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mati dalam keadaan melakukan dosa besar. Seperti dulu ada cerita orang mati ketika zina, naudzubillah. Tampaknya dia biasa zina sehingga dimatikan oleh Allah dalam kondisi zina. Ini mati dalam kondisi dosa besar. Apakah bisa mendapatkan syafaat? Bisa apabila dia mengucapkan apa? La ilaha illallah, tapi mengucapkannya betul-betul dari dalam hati. Bukan seperti orang-orang munafik. Orang munafik mengucapkan la ilaha illallah hanya di lisan, hatinya tidak menerima. Hatinya ragu-ragu, apa betul la ilaha illallah? Apa betul Allah hanya satu? Hatinya ragu-ragu. Nah, yang kayak gitu nggak berguna. Tapi kalau yang betul-betul beriman, meyakini betul-betul bahwa Allah itu hanya satu, tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ini yang masih bisa mendapatkan apa? Syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna seperti ini kita temukan dalam beberapa hadis. Contohnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaati, syafaatku li ahlil kabair, untuk pelaku dosa-dosa besar, min ummati, dari umatku. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Zina termasuk dosa besar. Mati zina berarti mati melakukan dosa besar. Bisa dapat syafaat? Bisa, karena di sini disebutkan syafaati li ahlil kabair. Tapi jangan kemudian kita meremehkan. Kalau begitu saya zina aja nggak ada masalah. Yang penting saya tahlil, tidak boleh. Karena hadis-hadis seperti ini bukan untuk kita meremehkan dosa, tapi tujuannya adalah untuk memberikan apa? Pengetahuan kepada manusia bahwa rahmat Allah itu sangat luas sekali. Sehingga selama masih tahlil, dalam hatinya masih ada tahlil, mengakui keesaan Allah, itu masih berhak mendapatkan apa? Syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ringkasnya syafaat ada 6 macam. Ada apa? 6 macam. Pertama, syafaat yang disebut syafaatul uzma, syafaat terbesar, yaitu syafaat kepada seluruh manusia. Waktu itu orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar di akhirat, dibiarkan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diurusi apapun, tidak dimasukkan ke surga atau neraka, ditelantarkan. Semuanya telanjang,
keluar keringatnya masing-masing, kemudian matahari dekat di atas kepala. Semua orang susah. Akhirnya minta kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa memintakan syafaat. Minta kepada Nabi Nuh tidak bisa, Nabi Ibrahim tidak bisa, Nabi Musa tidak bisa, Nabi Isa tidak bisa. Baru kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau baru memintakan syafaat. Maka Allah menerima. Baiklah, saya terima syafaatnya. Maka Allah kemudian memutuskan di padang mahsyar, siapa yang masuk jannah masukkan jannah, siapa yang masuk neraka masukkan neraka. Itu namanya syafaatul uzma. Yang kedua adalah syafaat kepada orang kafir. Ini hanya terjadi untuk satu orang saja, yaitu Abu Thalib. Orang kafir sebenarnya tidak berhak dapat syafaat. Khusus Abu Thalib oleh Allah dikasih syafaat. Tapi syafaatnya tidak bisa mengeluarkan dia dari neraka. Dia hanya dipindahkan dari neraka paling dasar, pindah ke neraka paling atas, sehingga siksaannya paling ringan. Itu paman Nabi Abu Thalib yang membela perjuangan dakwah Nabi SAW, tapi dalam hatinya tidak ada apa? La ilaha illallah. Di akhir hayatnya oleh Nabi disuruh ucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak keluar ucapan itu. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah itulah yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang dia kehendaki. Nah, ini berkaitan dengan Abu Thalib paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Qasas ayat 56. Yang ketiga, syafaat kepada orang yang masuk ke dalam neraka. Maka oleh Nabi diberi syafaat, akhirnya keluar dari neraka. Misalnya tadi orang yang berzina, mati zina, masuk neraka. Tapi kemudian diberi syafaat oleh Nabi, keluar dari neraka. Syafaat yang keempat, orang yang masuk ke dalam neraka, yang sebenarnya harus masuk ke dalam neraka, tetapi karena mendapat syafaat akhirnya tidak jadi masuk neraka. Mestinya kamu masuk neraka kamu. Kenapa? Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi berikan syafaat, akhirnya apa? Tidak jadi masuk neraka. Yang kelima, syafaat kepada orang yang tidak pernah masuk neraka. Dia masuk dalam surga, tapi derajatnya rendah. Oleh Nabi dikasih syafaat sehingga derajatnya naik menjadi tinggi. Syafaat yang keenam, orang yang semestinya masuk jannah dengan hisab, tapi gara-gara pakai syafaat Nabi SAW akhirnya masuk jannah tanpa hisab. Berarti totalnya ada berapa? 6 macam syafaat. Syafaatul uzma, syafaat kepada orang kafir, kemudian 2 syafaat kepada orang yang masuk neraka kemudian dikeluarkan, atau yang semestinya masuk neraka tidak jadi masuk neraka. Yang 2 lagi untuk yang masuk surga, derajatnya di bawah jadi naik, atau semestinya dihisab dulu jadi tanpa hisab. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan semua kita mendapatkan jannah tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadis yang keempat. Al-hadithur rabi' an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Qila wa ma ikhlasuha qala an tahjizahu an maharimillah. Rawahu at-Tabarani fil Awsat wal Kabir wa fi isnadihi Muhammad bin Abdurrahman bin Ghazwan wa huwa wadda'un. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan, dalam keadaan dia ikhlas, dakhala al-jannah, dia pasti masuk ke dalam jannah." Qila, ditanyakan kepada Nabi, "Wa ma ikhlasuha?" Ikhlasnya bagaimana? Qala, beliau menjawab, "Antahjizahu", bahwasanya tahlil itu mencegah dia an maharimillah, dari melakukan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Tabarani dalam kitab Awsat dan Kabir, tapi dalam sanadnya ada rawi yang bernama Muhammad bin Abdurrahman bin Ghazwan. Dia adalah wadda', seorang pemalsu hadis. Berarti derajat hadis ini derajatnya apa? Hadis palsu. Karena itu sungguh disayangkan penerjemah kitab Fadhailul A'mal ini tidak melengkapi penjelasannya. Padahal pada hadis-hadis sebelumnya kan penjelasannya lengkap itu. Hadis
ditulis oleh Syekh Kandahlawi, kemudian mereka kasih tanda kurung, dikasih penjelasan hadis ini bagaimana kondisinya. Lah untuk hadis yang ini semestinya ditampilkan juga bagaimana kondisinya. Penulis itu semestinya jujur seperti ini. Hadisnya palsu ya tulis saja palsu, hadisnya sahih tulis sahih, mestinya jujur kayak begitu. Saya tidak mengatakan kepada Syekh Kandahlawi, karena Syekh Kandahlawi memang menampilkan hadis tanpa takhrij. Tetapi takhrij yang dalam kurung itu yang saya tahu itu dari penerjemahnya. Penerjemahnya melengkapi. Nah, mestinya hadis-hadis yang sebelumnya dilengkapi takhrij, mestinya di sini juga dilengkapi takhrij. Katakan bahwa dalam sanadnya ada rawi bernama Muhammad bin Abdurrahman, dia seorang wadha', pemalsu hadis. Maka di sini saya tulis di sini qalahul Haythami. Demikianlah dijelaskan oleh Haythami. Wa sukutu mukharriji kitabil Kandahlawi hadza. Adapun diamnya para pentakhrij kitab Syekh Kandahlawi ini sukutun qabihun jiddan. Ini satu diam yang jelek sekali. Kenapa? Karena tidak mau jujur mengatakan bahwa hadis ini palsu. Ya, namanya penulis mestinya ada ada kejujuran dalam menulis, atau penerjemah mestinya ada kejujuran dalam menerjemahkan kitab yang dia terjemahkan. Wallahu a'lam bissawab. Tapi mudah-mudahan semuanya yang menulis ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena sudah punya jasa, yaitu menerjemahkan kitab yang sangat bagus ini. Baik. Hadis ini sebenarnya bagian pertamanya tidak ada masalah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas masuk jannah. Ini tidak ada masalah. Ini sahih. Karena sama isinya dengan hadis sebelumnya. Yang bermasalah adalah pada kalimat berikutnya. Ikhlasnya la ilaha illallah gimana? Yaitu bahwasanya la ilaha illallah mencegah dari berbuat yang haram. Nah, ini adalah tafsiran yang atau tambahan yang palsu karena perawinya adalah seorang wadha', seorang pemalsu hadis Nabi SAW. Karena itu ikhlas yang dimaksud dalam mengucapkan la ilaha illallah seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ikhlas itu maksudnya betul-betul mengucapkan dari dalam hati, betul-betul memurnikan hatinya dari syirik. Ikhlas artinya apa? Murni. Murninya la ilaha illallah gimana? Betul-betul la ilaha illallah dari dalam hati, tidak menyimpan kesyirikan dalam hati. Maka orang-orang munafik tidak termasuk di sini. Orang munafik mereka mengucapkan la ilaha illallah hanya dari lidah, hatinya tidak terisi tauhid. Hatinya tidak terisi tauhid, tapi hatinya ragu-ragu. Betul enggak Allah itu hanya satu? Ragu-ragu mereka. Maka orang munafik meskipun mengucapkan la ilaha illallah beribu-ribu kali pun tetap tidak akan dakhalal jannah, tidak masuk ke dalam surga. Karena Allah sudah menetapkan orang munafik itu tempatnya di neraka. Innal munafiqina fid darakil asfali minan nar, atau fid darkil asfal, dua qiraah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu pada lapisan yang paling rendah dari api neraka. Walan tajida lahum nasira, dan kamu tidak akan mendapati bagi mereka seorang penolong pun. Artinya mereka kekal di neraka, tidak mungkin dapat syafaat. Nah, tadi sudah kita jelaskan yang tidak dapat syafaat itu berarti orang kafir. Maka orang munafik itu orang kafir. Kafir hakikatnya, meskipun zahirnya dia muslim. Tapi perlu saya jelaskan di sini bahwa munafik itu ada dua macam. Munafik itu apa? Ada dua macam. Saya tampilkan penjelasannya dari Sunan At-Tirmidzi. Meskipun ini sudah pernah kita bahas dulu-dulu, ya. Tapi barangkali ada yang belum mendengarnya, maka saya sampaikan di sini. Ruya 'anil Hasan al-Basri, diriwayatkan dari Hasan al-Basri, annahu qala, bahwa dia mengatakan, an-nifaqu nifaqani. Munafik itu ada dua macam munafik. Yang pertama nifaqul amal, munafik amalannya saja, hatinya tidak munafik. Yang kedua nifaqut takdzib, munafik yang hatinya mendustakan la ilaha illallah. Nah, maka yang dimaksud munafik yang kafir itu yang munafik hatinya. Istilah para ulama adalah munafik keyakinan, munafik i'tiqadi. Kalau munafik amal
amalannya munafik, ini masih masuk ke dalam surga. Apa yang dimaksud munafik amal? Yaitu dalam sabda Nabi, arba'un man kunna fihi kana munafiqan. 4 perkara kalau ada pada diri seseorang, dia munafik. Nah, ini maksudnya munafik amal. Apa amalannya? Idza haddatsa kadzaba. Ngomong bicara, apa? Kalau ngomong dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Berjanji menyelisih. Khasama fajara. Bertengkar melampaui batas. Ahada ghadara. Mengadakan perjanjian, dia akan merusak perjanjian tersebut. Nah, ini adalah 4 sifat munafik, tapi munafik amal. Sehingga seandainya ada orang muslim dalam hatinya tauhid jelas mengesahkan Allah, tapi dia dusta, atau dia kalau bertengkar melampaui batas, atau kalau berjanji selalu menyelisih, maka dia masih muslim. Adapun disebut munafik itu hanya apa? Munafik amalannya saja. Bisa dipahami? Nah, maka yang diancam kekal dalam neraka, yang tidak mungkin masuk jannah meskipun mengucapkan la ilaha illallah berkali-kali, itu adalah yang hatinya munafik, hatinya tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis yang kelima. Al-haditsul khamis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qala 'abdun la ilaha illallah qattu mukhlishan illa futihat lahu abwabus sama hatta yufdiya ilal arsy majtanabal kabaira. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma qala 'abdun, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah qattu, sama sekali, mukhlishan, dalam keadaan ikhlas, illa, kecuali futihat lahu, dibuka untuk dia, abwabus sama, pintu-pintu langit, hatta yufdiya, sehingga dia sampai ilal arsh, kepada singgasananya Allah Subhanahu wa taala yang di atas langit. Majtanaba, selama dia menjauhi al-kabair, dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau menilainya hasan. Hadis ini ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, bahwa hadis ini bicara tentang ucapan tahlil itu sendiri. Fadilah tahlil apa? Fadilah tahlil adalah kalimat ini akan naik, kemudian akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala langsung sampai ke singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, ini pintu langit pertama terbuka. Kemudian ucapan ini naik masuk ke langit pertama. Langit kedua terbuka, naik ke langit kedua, terus sampai langit ketujuh, sampai kepada singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Dan tafsiran seperti ini sesuai dengan kalam Allah di dalam Al-Qur'an. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Surah Fatir ayat 10. Ilaihi, hanya kepada Allah, yas'adu, naik, al kalimut thayyib, perkataan yang baik, wal amalus shalihu yarfa'u, dan amal saleh itu mengangkatnya. Jadi ucapan yang baik itu naik kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan la ilaha illallah termasuk al-kalimut thayyib. Bahkan ucapan la ilaha illallah punya nama banyak. Salah satu namanya adalah kalimah thayyibah. Nah, maka jelas la ilaha illallah itu naik ke langit. Dan kalau sudah naik ke langit, pintu langit langsung dibuka. Adapun zikir-zikir yang lain, apakah ada jaminan pintu langit dibuka kemudian langsung sampai ke singgasananya Allah? Belum kita temukan dalilnya. Tapi kalau la ilaha illallah sudah kita temukan dalilnya di sini, bahwa pintu langit langsung dibuka, kemudian langsung naik kepada singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sangat bagus seandainya kalau kita berdoa, maka kita mulai dengan apa? La ilaha illallah. Karena kalau langit sudah dibuka pintunya, kemudian kita berdoa, doa juga naik ke langit, maka lebih apa? Mustajab. Ini pemahaman saya, nggih. Tetapi kalau tidak setuju tidak ada masalah, nggih. Jadi memulai doa dengan apa?
la ilaha illallah, supaya pintu langit dibuka dulu, habis itu kemudian doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang kedua, tidaklah hamba mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas kecuali pintu langit dibuka untuknya. Untuk siapa? Bukan untuk ucapan itu, tapi untuk hamba yang mengucapkan itu. Maka tafsiran hadis ini maksudnya adalah nanti ketika orang beriman mati karena dia itu mengucapkan la ilaha illallah, maka rohnya itu diterima oleh Allah. Pintu langit dibuka sehingga rohnya naik ke langit pertama. Kemudian pintu langit kedua dibuka, rohnya naik lagi terus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi futihat lahu, dibuka untuk dia. Dia ini siapa? Boleh dikembalikan kepada kalimatnya la ilaha illallah, boleh juga dikembalikan kepada abdun, hamba yang mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dikembalikan kepada hamba, maka maksudnya adalah ini kondisi ketika nanti mati. Dan tafsiran seperti ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Hadisnya panjang sekali, diriwayatkan oleh Bara' bin Azib, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu pernah kita baca lagi supaya teringat lagi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bicara tentang roh orang-orang yang beriman. Ketika sudah dicabut nyawanya oleh malaikat maut, maka nyawa itu dibawa ilas sama'id dunya, ke langit dunia. Fayastaftihuna lahu, maka mereka para malaikat yang membawa roh ini minta dibukakan. Fayuftahu lahu, maka dibukakan untuk roh ini. Fayusayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha, maka diantar oleh malaikat-malaikat muqarrabin yang ada di langit pertama tersebut ilas sama'il lati taliha, ke langit berikutnya yaitu langit kedua. Demikian juga dari langit kedua diantar oleh malaikat-malaikat ke langit ketiga, terus hatta yantahiya ilas sama'is sabi'ah, sampai kepada langit yang ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jal, maka Allah azza wa jal mengatakan uktubu kitab abdi fi illiyin, tulislah kitab hambaku pada illiyin, ya, suatu tempat yang tinggi di dalam jannah. Wa a'idu abdi ilal ardi, kemudian hambaku ini kembalikan lagi ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, karena saya menciptakan hamba ini dari bumi. Wa fiha u'iduhum, dan kepada bumi saya akan kembalikan dia. Wa minha ukhrijuhum, dan dari bumi juga saya akan keluarkan lagi taratan ukhra, pada kali yang lain, yaitu ketika hari kiamat. Fatu'adu ruhuhu, maka rohnya dikembalikan. Jadi roh yang sudah melayang ke langit ketujuh ini balik lagi ke bumi, turun lagi, melewati langit-langit yang tadi dilewati tadi. Fayatihi malakani, lalu dua malaikat datang, maksudnya malaikat mungkar nakir. Fayujlisanihi, lalu mendudukkan si jenazah ini, si mayit ini yang sudah dikubur ini. Fayaqulani lahu, lalu malaikat ini bertanya kepadanya, mar rabbuk, siapa Rabbmu? Fayaqul, dia menjawab, Rabbi Allah, Rabbu Allah. Fayaqulani lahu, ditanya lagi, ma dinuk, agamamu apa? Fayaqul, dia menjawab, dinil Islam, agamaku Islam. Fayaqulani lahu, ditanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, orang yang dikirim pada kalian itu siapa dia? Fayaqulu, dia menjawab, huwa Rasulullah, itu adalah utusan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, ini pertanyaan yang keempat. Jadi pertanyaannya 4. Ma ilmuka, apa dalilmu, ya, kalau kamu mengatakan seperti itu? Fayaqulu, maka dia menjawab, qara'tu kitab Allah, saya sudah baca Quran. Fa amantu bihi, saya beriman dengan isi Quran. Wa saddaqtu, dan saya membenarkan isi Quran. Nah, Quran itu sudah mengatakan Muhammad adalah Rasulullah. Berarti kalau saya ditanya Muhammad siapa? Ya Rasulullah. Dalilnya apa? Quran yang saya baca. Fayunadi munadin minas sama, maka ada seruan dari atas langit. Sadaqa abdi, benar kata hambaku ini. Fa afrisuhu minal jannah, kalian hamparkan dari surga. Wa albisuhu minal jannah, kalian kasih pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, kalian buka satu pintu menuju surga. Fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka datang kepada dia dari kenikmatan-kenikmatan dan wewangian surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, kemudian kuburannya dibikin luas oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang matanya memandang, luasnya itu. Jadi enggak kebayang luasnya. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyab,
Lalu datang seorang laki-laki yang ganteng wajahnya, bagus pakaiannya, thayyibur rih, wanginya baunya wangi sekali. Fayaqulu abshir billadzi yasurruka. Lalu orang yang ganteng ini mengatakan, gembiralah dengan sesuatu yang menyenangkan kamu. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad. Ini hari yang kamu sudah dijanjikan oleh Allah. Fayaqulu lahu, maka si mayit muslim ini mengatakan, man anta, kamu siapa? Wajhukal wajhu yaji'u bil khair, wajahmu membawa kebaikan. Fayaqul, maka dia menjawab, ana amaluka sholeh, saya adalah amal solehmu. Jadi amal soleh akan berubah menjadi seperti manusia, wajahnya ganteng, pakaiannya bagus, baunya wangi. Ini kalau amalnya amal soleh. Kalau amalnya amal jelek sebaliknya, wajahnya elek, kemudian baunya tidak enak. Fayaqulu, maka mayit ini mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbku, tegakkan kiamat sekarang juga. Rabbi aqimis sa'ah, tegakkan kiamat sekarang juga. Hatta arji'a ila ahli wa mali, sehingga saya bisa kumpul lagi bersama keluargaku dan hartaku. Ini adalah kondisi jenazah atau mayit orang kafir yang hadisnya panjang, diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan Ad-Diya, dan juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Mudah-mudahan semua kita kalau mati termasuk nyawa yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan saudara kita yang barusan wafat, ya, karena saya mendengar berita katanya Pak Bukhari yang biasa ikut kajian di sini kemarin wafat. Mudah-mudahan beliau termasuk yang diterima rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semua kita doakan kepada yang wafat di antara kita doa yang sama seperti itu. Baik, maka kesimpulannya hadis ini ada dua tafsiran. Dua tafsirannya sama-sama punya dasar atau dalil yang serupa dengannya. Yang satunya dari Al-Quran, yang satunya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kesimpulan atau pelajaran dari kajian hari ini, mari kita memperbanyak ucapan apa? La ilaha illallah. Banyaknya berapa? Terserah, sak kuwati. Beberapa orang memberikan perintah kepada murid-muridnya, beberapa kiai maksud saya, untuk mengucapkan tahlil ini setiap hari sampai 1000. Ada yang sampai 2000, ada yang sampai 3000. Ini sesuatu yang bagus. Lebih bagus lagi adalah kalau tidak usah dihitung, supaya kita tidak punya batas mengucapkan la ilaha illallah. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan dulu, wirid itu bebas, terserah kita. Kita mau pilih la ilaha illallah silahkan, pilih takbir silahkan, pilih tahmid silahkan, pilih selawat silahkan. Semua orang ada kecenderungan masing-masing. Siapa yang cenderung kepada selawat, silahkan perbanyak selawat. Cenderung kepada tahlil, silahkan perbanyak tahlil. Cenderung kepada tahmid, silahkan perbanyak tahmid. Gak ada masalah. Tidak tercela orang yang memperbanyak tahmid dan dia tidak memperbanyak tahlil. Tidak tercela orang yang memperbanyak tahlil dan dia tidak memperbanyak tahmid. Semuanya ada fadilahnya masing-masing. Karena itu masing-masing orang cenderung kepada amalan yang dia diciptakan oleh Allah untuknya. Kullun muyassar lima khuliqalah. Masing-masing akan dimudahkan oleh Allah untuk sesuatu yang dia diciptakan untuknya. Ada orang yang ditugaskan oleh Allah di dunia ini mengajarkan ilmu agama. Lanjutkan terus mengajarkan ilmu agama sampai mati, jangan berhenti. Ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebagai ahli zikir, wirid, setiap hari membaca Quran. Ba'da sholat gak segera keluar dari masjid, tapi baca Quran 1 juz baru pulang ke rumah. Lanjutkan terus sampai mati. Tidak usah mengotak-atik orang lain, mengusik orang lain, gak usah. Imam Malik pernah diusik oleh seseorang. Wahai Malik, ngapain kamu ngajar setiap hari ngajar hadis kayak begitu? Mending kamu tinggalkan pengajian hadis, kamu zikir terus setiap hari seperti saya. Ini lebih utama. Karena apa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala dzikrullahi akbar, dan sungguh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah akbar, perkara yang paling besar. Apa kata Imam Malik? Imam Malik mengatakan, sesungguhnya engkau berada dalam kebaikan dan saya juga berada dalam kebaikan. Dan kebaikan yang saya lakukan, yang saya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, menurut saya tidak lebih rendah daripada kebaikan yang kamu berada padanya.
Mudah-mudahan semua kita masuk surga. Nah, ini kata Imam Malik rahimahullahu taala. Dan mudah-mudahan semua kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi nggak usah mengusik orang yang ahli zikir, nggak usah mengusik yang ahli taklim untuk menghentikan taklimnya, nggak benar. Karena umat Islam ini sudah dibagi-bagi tugasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mobil ini tugasnya berbeda-beda. Ban tugasnya gelinding, setiap hari gelinding terus, jangan berubah. Kalau ban tidak mau gelinding, mobil nggak berjalan. Mesin juga begitu. Yang bagian mesin tidak usah ngusik ban, ban kamu selalu di bawah, mending di atas seperti saya. Ini paling utama. Nah, kalau semua jadi mesin nggak bisa berjalan. Jadi yang jadi ban silahkan jadi ban, yang jadi mesin silahkan jadi mesin. Ini fikihnya Imam Malik rahimahullah, sangat cerdas sekali. Beliau mengumpulkan dalil-dalil yang ada sehingga kesimpulannya masing-masing orang beramal sesuai yang Allah berikan taufik kepadanya. Tidak usah mengusik orang lain. Wallahu taala alam bissawab. Kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala dan kalau ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu kalau ada pembahasan persilahkan.